gimana sih sebenarnya, niat kerja atau enggak, Dita? Kamu ini sekretaris saya sekarang. Jadi harusnya apapun itu masalah tentang kantor kamu harus kasih tahu ke saya. Tadi Bu Wirya datang kamu nggak ada info ke saya. Saya tahu dari Sisil loh. Gimana sih kamu sebenarnya ada niat nggak untuk kerja sama saya? Iya saya minta maaf Bu karena tadi Bu Wiryo datang tiba-tiba terus sakit saya kambuh Bu jadi saya nggak sempat kabarin Ibu, saya minta maaf. Iya. Sakit apa sih kamu sebenarnya? Selama kamu masuk di sini, kamu nggak pernah menunjukkan kalau kamu tuh ada gejala sakit, nggak ada. Kamu nggak pernah izin untuk kontrol ke dokter, kamu juga nggak ada pantangan makan, kamu makan aja sesuka hati kamu. Terus sekarang begitu ada masalah, kamu pakai alasan kamu sakit. Itu gimana ya? Ariana lagi marahin Dita. Bisa tolong jelasin nggak ke saya? Sayang. Please. Please kamu nggak boleh marah-marah begini sayang. Kenapa? Ya, Dita lagi sakit. Kalau dikenapa-napa dia kolaps di kantor kamu juga nyesel. Gitu ya? Yaudah, kalau gitu mulai detik ini kita aja yang ngerawat Dita. Kita ajak Dita ke rumah, nginep di rumah aja. Enggak. Ide kamu tuh konyol banget sayang. Adapun yang harus ngerawat Dita itu dokter, bukan kita. Nah itu paham mas. Jadi nggak usah sok-sokan dong selama ini jadi dokternya Dita, ngasih Dita perhatian yang lebih. Buat apa mas? Ini aku curiga ya, jangan-jangan nih Dita nih pura-pura sakit selama ini. Akal-akalannya Dita doang. Karena selama kamu bekerja di sini, Dita, kamu nggak pernah ada gejala sakit. Red, kamu ngomongnya sembarangan dong. Buat apa coba Dita pura-pura sakit? Hah? Dia juga nggak mau sakit begitu, Red. Nggak, pokoknya aku nggak setuju sama ide kamu itu. Aku nggak setuju. Kenapa? Kenapa nggak setuju? Aku tanya. Takut? Ketahuan aku kalau kamu lagi ngasih perhatian yang lebih ke Dita. Atau jangan-jangan mungkin kamu takut kalau ya memang betul Dita selama ini cuma pura-pura sakit doang untuk mendapatkan perhatian kamu. Perhatian apa sih sayang? Aku kasih perhatian tuh sewajarnya sama dia. Sewajarnya? Sewajarnya tuh kayak gimana mas? Kamu beliin obat buat Dita tanpa sepengetahuan aku. Kamu ngajak Dita berobat ke luar negeri tanpa sepengetahuan aku, itu namanya wajar. Siapa orang yang bilang itu wajar? Udah lah, sekarang kalau kamu emang khawatir banget sama Dita, nggak ada yang ngurus dia, nggak apa-apa, aku aja yang rawat. Biar kamu nggak usah pusing lagi. Kamu nggak usah khawatir lagi sama Dita. Kalau aku nginep di rumah Ariana, harusnya ini kesempatan besar buat aku lebih dekat sama Saka dan hancurin rumah tangga mereka. Dit, keluar. Oke. Diam aja kamu di sini. Gak apa-apa, kamu dengar aja. Biarin dia dengar mas. Kenapa disuruh keluar? Dit, keluar. Keluar. Permisi.
Wow. Hebat sih kamu sih, Mas. Hebat apa sih sayang? Sayang, kamu tuh nggak perlu sebegininya. Kamu nggak perlu overthinking, aku cuma ngebantuin dia doang sayang. Ngebantu dengan penuh perhatian ya kan, Mas? Sayang, udah dong, kamu nggak usah curigaan begini. Ya gimana aku nggak curiga, Mas? Kamu ngebohongin aku terus demi dia, Mas. Dia lagi. Dan dia udah jelas-jelas salah, Mas. Kamu belain dia depan aku loh. Gimana aku mau percaya sama kalian? Kamu nih jadi laki-laki, tolong dong, please banget jangan terlalu naif. Bisa aja, Mas, dia tuh bohongin kamu, dia tuh pura-pura sakit doang selama ini. Please, kamu maafin aku ya. Aku minta maaf. Aku ngebantu dia karena aku mau balas budi sama dia sayang. Tapi kalau emang kamu nggak suka, oke, nggak apa-apa. Capek banget excuse yang sama lagi. Sayang, kalau kamu nggak suka, aku stop sayang. Udah kan? Ih, lama-lama bisa sakit beneran kalau aku tiap hari ngadepin Ariana sama Selin kayak begini. Aku harus terus cari cara supaya Ariana percaya kalau aku lagi sakit. Aku nggak boleh miss. Dan aku harus meyakinin Ariana. Aku nggak mau Ariana tahu kalau aku emang pura-pura sakit. Karena kalau aku sampai ketahuan, nggak akan ada lagi alasan untuk aku bisa deket sama Saka. Aduh, capek banget, Mas, aku denger excuse kamu kayak gitu terus. Beneran, sumpah capek banget aku. Aku minta maaf banget sama kamu sayang. Aku udah minta maaf tadi sama kamu. Kamu nggak bisa maafin aku kan? Gak segampang itu, Mas. Emang kamu pikir semua masalah terus kamu minta maaf gampang selesai? Kamu udah bikin hati aku hancur, Mas. Terus kamu pakai sok-sokan bilang aku nggak ada empati. Kamu yang rusak empati aku, Mas. Pokoknya aku masih nggak bisa terima. Titik. Aduh, lecek banget Mbak mukanya. Jangan kayak gitulah, jadi makin lecek deh. Diomelin ya sama Ariana. Makanya jadi selingkuhan tahu diri. Jangan caper, malu ih. Udah apaan sih? Aku udah meeting ya sayang, meeting. Kita lanjut lagi. Saka, tunggu. Aku mau bicara sama kamu. Saka! Saka! Ini semua gara-gara Ariana. Kenapa sih, Saka? Kamu tuh pilih wanita yang temperamen itu daripada aku yang benar-benar cinta sama kamu? Semuanya baik-baik aja, lo gak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Kenapa, Sel? Tiba-tiba lo ke ruangan gue? Kenapa? Persiapan meeting besok gimana? Aman? Kalau misalnya lo butuh bantuan, biar gue bantuin nanti. Aman, lagi gue kerjain kok, aman. Oke. Gue juga mau ngingetin lo, sore ini lo ada meeting. Jangan sampai lupa. Iya, soal itu gue inget juga kok. Kenapa, Sel? Ada lagi yang mau lo omongin? Ada sih satu lagi. Soal progress project kita, itu tinggal kita ajuin proposal aja. Semuanya udah aman. Oke. Ntar gue urus. Thank you ya. Ternyata sampai sekarang lo masih menutupi laporan keuangan itu dari gue, Rin. Harus gimana lagi ya? Biar lo membuka rahasia itu ke gue. Sel? Gak apa-apa.
Yaudah kalau gitu kalau lo butuh bantuan kabarin gue. Oke, Besti? Oke, Besti. Bye. Bye. Lo ngerasa ada yang aneh gak sih sama si Tommy sama si Riri? Kok dari tadi gue lihat tuh mereka ngomongnya berduaan, padahal kan lo pacarnya ya? Lo jangan nambah masalah gue deh, Bon. Dengan lo ngomong kayak tadi, itu bikin gue tambah kesel, tau gak? Ya, gue cuma ngasih pendapat, Yun. Tapi, iya juga ya, Bon. Kok kelihatannya Tommy tuh lebih nyaman gitu kalau ngomong sama orang lain dibanding sama gue. Apa jangan-jangan Tommy udah gak nyaman sama gue ya, Bon? Bisa jadi tuh. Mungkin karena gue rungsing kali ya beberapa hari ini sama dia. Gue jadi inget nih omongan Tommy. Semakin gue ngekang dia bisa cari kebahagiaan lain di luar sana. Apalagi, Yun, kalau orang lagi hamil itu auranya makin keluar, tau nggak? Dan dia bisa makin cantik di mata laki-laki. Pokoknya lo jangan sampai biarin Tommy sama Riri berduaan terus-terusan. Lancar banget lo ya kalau manas-manasin gue ya, hah? Nggak, gue yakin pacar gue nggak kayak gitu kok. Pasti banyak datang ke sini. Gimana ya ambil hati Ariana? Aku konsen kerja kalau begini. Jadi gara-gara itu kamu murung? Bu Wiryo, dari kapan Bu berdiri di sini? Saya tahu kamu sedang memikirkan bagaimana cara mengambil hati Ariana. Atau ada yang saya lewatkan? Bukan itu Bu, maksud saya Saya hanya mau mengingatkan kamu. Kamu harus lebih fokus dalam pekerjaan. Iya Bu. Dan kamu harus bekerja yang lebih baik daripada Dante. Pasti Bu. Pasti. Dan untuk meeting ke depannya, saya juga kamu harus lebih baik lagi. Ya Bu. Saya minta maaf. Permisi. Kok Bu Wiryo nggak ketok pintu dulu sih masuk ke sini? Saya minta maaf ya Dita. Tadi kata-kata saya keterlaluan sama kamu. Iya Bu, nggak apa-apa. Ini juga mungkin salah saya. Saya harusnya bisa lebih profesional. Nggak ada alasan sakit kayak sekarang ini. Terus sekarang gimana? Kamu masih kuat atau enggak ketemu klien sama saya? Kalau nggak kuat nggak apa-apa, bilang aja. Nanti saya antar pulang aja. Iya, iya Bu. Oke. Yun, sorry ya. Aku sebenarnya pengen ngobrol baik-baik sama kamu. Kenapa Mbak? Jadi sebenarnya aku nggak dibolehin Tommy ngobrol sama kamu karena kesannya kayak urusan kalian berdua itu aku ikut-ikut campur gitu. Cuman aku nggak bisa diem aja. Aku pengen bahas ini. Ada apa ya Mbak? Kok serius banget kayaknya? Jadi kenapa Tommy antar aku pulang? Karena memang pada saat itu Mas Gavin nggak ada kabar dan dia nggak datang-datang buat jemput aku.
Oh, masalah itu. Ya, jadi aku anggap dengan aku ngobrol ini sama kamu, masalah kalian tuh bisa selesai. Udahlah, jangan marahan lama-lama. Tommy tuh sebenarnya sayang kok sama kamu. Dia itu lucu, dia tuh cuma mau ngetes kamu sebesar apa kamu tuh percaya sama dia. Aku jadi gak enak sama Tommy, Mbak. Aku jadi negative thinking sama dia. Aku posesif, aku marah-marah. Udahan aja lah marahnya, ngapain sih marah lama-lama? Aku juga minta maaf ya. Buat kalian berdua jadi salah paham. Padahal kan gak kayak gitu. Gak apa-apa, Mbak. Mungkin aku harus introspeksi diri juga. Semoga hubungan kalian langgeng, awet, sampai nikah. Karena sebenarnya Tommy tuh tulus banget sama kamu, ya? Amin. Udahan ya marahnya ya. Gimana kira-kira? Ada penjelasan yang kurang dimengerti? Kalau dari saya sudah sangat jelas. Oke, berarti tinggal tanda tangan MOU aja. Silakan tanda tangan di sebelah sini. Au. Mudita nggak apa-apa? Mudita kayaknya sakit banget. Enggak, saya nggak apa-apa kok, Bu. Kalau gitu saya permisi dulu. Oh iya. Senang bisa bersama dengan Bu Ani. Iya, makasih ya, makasih banyak. Dit, kamu beneran nggak apa-apa? Enggak, saya nggak apa-apa kok, Bu. Saya antar ke rumah sakit aja ya atau ke klinik? Nggak perlu, Bu, nggak apa-apa. Ini mungkin karena tadi saya makan sembarangan aja. Emang kamu makan apa? Saya makan bakmi pedas, Bu. Kamu nih gimana sih? Kanker usus itu nggak boleh loh makan makanan yang pedas. Kamu sengaja makan ya? Iya, saya cuma mau nikmatin makanan yang saya suka aja, Bu. Sebelum saya nggak ada umur lagi di dunia ini. Kamu ngomong apaan sih? Udah jangan ngomong kayak gitu. Udah saya antar kamu pulang sekarang. Iya. Saya antar sini. Baik, menurut saya program kita kali ini kita akan mencoba mendapatkan performa dan juga kenyamanan bagi karyawan kita. Dan kita akan membuat karyawan kita bekerja di sini dengan nyaman. Kita akan membuat karyawan di sini merasakan kantor ini adalah rumah kedua buat mereka. Caranya seperti apa ya? Mungkin kita akan meningkatkan fasilitas di kantor ini untuk mereka dan juga kita akan memberikan bonus ketika ada proyek kita yang goal atau mereka bekerja dengan baik, kita akan memberikan bonus. Meskipun persentasinya kecil, tapi menurut saya itu akan menambah performa mereka dan menambah performa dari perusahaan kita sendiri. Mungkin ada yang mau menambahkan? Saya pasakan. Silakan. Kalau untuk reward, saya setuju. Saya hanya mau memberikan masukan. Kalau ada reward, berarti harus ada punishment. Dan itu juga yang harus kita bahas. Bukan untuk menakuti para karyawan, tapi lebih ke tanggung jawab aja. Jadi misal, kalau ada karyawan dalam 1 bulan, dia nggak pernah terlambat, baru kita kasih reward. Tapi kalau ada karyawan yang dalam 1 bulan, dia datang telat beberapa kali, baru deh kita kasih teguran yang berkelanjutan. Ya, saya setuju. Memang seharusnya reward and punishment harus berjalan beriringan. Jadi
Saya sependapat dengan Pak Saka dan juga Pak Dante. Ya, setuju. Nanti coba kita akan cari cara untuk merealisasikan program yang akan kita membuat ini. Setuju sama Pak Dante. Perusahaan ini sepertinya memang cocok dipegang mereka berdua. Meskipun terkadang mereka suka bermasalah. Pak Dante dan Pak Saka ini meski sering beda pendapat, tapi di sisi lain mereka juga banyak kesamaan ya. Jadi berasa kayak mereka saudaraan.